kapasitas dinas perkebunan sebagai laboratorium yang di dalamnya ini ada dua sub laboratorium. Yang pertama laboratorium berkaitan dengan pengujian mutu kadar air dan kepala, dan yang kedua adalah laboratorium pengendalian hama dan penyakit. Sebentar kita akan masuk dan melihat kondisi laboratorium dan para ASN, staf yang ada yang memiliki kapasitas dan kompetensi sedang melakukan praktek bagaimana bisa membuat sebuah ujian, termasuk juga upaya pengendalian hama dan penyakit terutama terhadap komunitas sekitar kita, pala sebagai tanaman. Nah, rekan dari dinas yang akan melakukan proses pengujian mutu pala, dan saya pikir Bapak sudah siap, kita bisa lakukan proses pengujian melihat sejauh mana cara pengujian mekanisme di dalam pengujian terhadap pala. Kita masuk ya, mari. Nah, sebelum masuk pastikan kita akan membuka sepatu, lalu kemudian di lab inilah yang akan dilakukan proses pengujian terhadap komunitas kita yaitu pala. Assalamualaikum. Nah, kita ketemu sama bagian pengujian lab, dan nanti Bapak Muin Bro yang akan melakukan proses pengujian untuk memastikan bahwa seberapa besar kadar dari kepala yang diajukan untuk memperoleh izin uji mutu yang nantinya ini dikirim keluar antar pulau. Bapak Muin siap untuk melakukan proses pengujian? Langsung saja dengan Pak Muis pada laboratorium uji mutu pala. Kita masuk ke dalam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada dalam ruangan laboratorium Dinas Perkebunan Kabupaten Papua untuk melaksanakan kegiatan. Yang akan saya lakukan pada pagi hari ini adalah pengujian kadar air, di mana ada alat dan bahan yang akan kami siapkan, yaitu pertama adalah bahan yang kami siapkan adalah puli atau bunga pala kulit, dan pala ketok. Namun di hari ini yang saya akan lakukan adalah cuma pala kulit dengan puli. Alat yang akan digunakan di sini ada berbagai macam alat, yaitu mulai dari labu datar, cobek untuk penghancur, kondensor, ini adalah kondensor, dan selang sirkulasi. Pertama-tama yang akan kami lakukan di sini adalah penghancuran foli, namun ada hal yang harus dilakukan, yaitu pengukuran. Untuk foli di sini pengukurannya harus dengan komposisi 10,33. Sedangkan untuk pala ketok, pala kulit itu 10,09. Itu adalah rumusan yang dianjurkan, maka itu kita akan lakukan sesuai dengan rumusan tersebut. Ini adalah timbang. Bila lebih dari rumusnya, maka hasil yang didapatkan tidak sesuai. Untuk mendapatkan kadar air di bawah dari 10%. Ini sekarang untuk fulinya sudah sesuai 0,09. Setelah dilakukan itu, maka proses selanjutnya adalah penghancuran. Namun penghancuran ini karena terlalu kering, bisa juga dapat hancurkan melalui dengan tangan. Yang kedua, kita mengukur berat dari pala kulit, yaitu 0,33 ya. Karena untuk 31 sampai 35 sudah sesuai, artinya di sini 33 tapi 31 sudah mewakili. Jadi kita dapat melakukan proses selanjutnya adalah penghancuran kulit dari biji pala. Yang akan kita lakukan untuk proses kadar air adalah di dalam biji pala tersebut. Karena ini terlalu keras, maka harus dihancurkan untuk dapat diproses. Selanjutnya bahan dimasukkan ke dalam labu datar. Di sini labu datar masing-masing 250, masing-masing dapat
masukkan ke labu data tersebut. Kita akan campur dengan bahan teluen sini. Yang penting bahan palanya tidak perlu sampai ini, yang penting dapat meresapi. Proses pengujian kadar air ada beberapa hal yang yaitu pemasangan. Setelah kita sudah lakukan hal seperti ini, saatnya kita di sini volt yang kita ambilkan adalah 200 volt. Setelah itu kita cok sirkulasi air untuk mendinginkan alat ini. Apabila tidak dilakukan sirkulasi air, maka alat yang akan kita gunakan, maka itu ada cara untuk bagaimana agar alat ini terjaga dengan baik. Hasil dari apa yang kita lakukan pagi ini, yaitu selama 3 jam akan kita dapatkan hasil setelah kita melihat penguapan yang terjadi di dalam labu data. Baik dulu, terima kasih. Sebentar setelah 3 jam kita akan lakukan lagi hasil dari pengujian kadar air. Baik, nah setelah 3 jam kita melakukan proses pengujian kadar air, hasilnya kita inginkan sesuai dengan waktu, maka setelah 3 jam alat proses pengambilan alat yang sudah dilakukan, bahan yang telah dilakukan, karena alat ini cukup panas, jadi harus menggunakan sarung agar jangan panas. Ini adalah hasil pengujian kadar air. Ternyata di sini kadar air untuk fuli pala lebih dari 10%. Bila proses buatan kadar air ini lebih 10%, maka permohonan pengujian kadar air tidak dapat diterbitkan, karena sesuai dengan peraturan permohonan dapat diterbitkan bila kadar airnya di bawah 10%. Ini proses pengambilan untuk biji palanya. Pengujian kadar air untuk biji pala terdapat 0,8 dari hasil 0,8. Bila permintaan surat pengujian kadar air maka sudah sesuai, karena di bawah 10%. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah kadar air yang terdapat di sini dengan rumus yang ada dalam aturan. Namun rumus itu cukup rahasia, jadi tidak bisa dibagi. Baik, terima kasih. Selamat siang.